Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini hari Sabtu, tanggal 14 ya, tanggal 14 September 2024. Nah, ini ada Najwa sama Caca. Udah keluar dari rumah sakit, udah dari ACC sama dokter? Udah. Gimana kemarin family terapinya? Kan kita nggak boleh masuk tuh. Gimana? Seneng aja, banyak temen, terus banyak aktivitas yang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Terus Ya juga banyak ditanya-tanya sama suster, dokter. mereka nanya apa aja? Kayak, kenapa kamu bisa masuk sini? Emang benar kamu masuk sini karena mau ibu, karena sama ibu. Kalian jawabnya jujur? Jujur. Terus kata dokter sama susternya? Ya kita dinasehatin gitu. Kayak, oh yaudah jangan kayak gitu, kasihan ibu kamu begini-begini. Gitu. Aku mau tanya nih, ini kan aku baru ketemu kalian lagi kan? Kenapa sih kalian lakuin itu sama ibu? Karena Nggak boleh bohong ya, Iya. kalian jujur aja. Iya. Jadi Kak Novi ini mau cari solusi, kenapa kalian ngelakuin itu? Kan Kak Novi nggak tahu. Gitu kenapa? karena duit di sekolah, sekarang juga karena duit makan, terus juga karena kadang kuota. Kalau aku karena kuota karena kalau misalnya besok harus banget pakai HP, jadi aku belinya dari malam. Tapi kalau emang nggak harus, aku nggak ngisi. Oke, terus? Terus sama kadang duit makan. Terus juga kadang kan buat sekolah tuh aku udah bilang sama papa WA, "Pak, besok aku kesini." Tapi kata papa saya bilang, "Kamu kenapa sih kok minta duit mendadak mulu? Nggak pernah hari-hari sebelumnya gitu." Terus aku jelasin sama papa, "Pak, Wawa sama Caca nggak perlu bilang, papa harusnya udah ngasih duit bulanan." Terus udah pengen papa video call, tapi cuma video call nanya, "Kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum?" Terus udah nggak mau apa-apa lagi. Terus kalau misalkan aku nanyain, "Pak, gimana nih duit buat ini?" Terus papa langsung ngalahin, "Yaudah ya nak, papa mau lanjut kerja dulu." Jadi papa nggak pernah ngasih uang bulanan? Enggak. Nggak pernah sama sekali? Tapi kalau waktu itu THR papa bilang katanya udah ngasih 200. Cuman nggak nyampe ke kita kan. Tapi abis itu pas papa mama tiri aku datang ke rumah, mama tiri aku bilang, "Wah, Cah, nanti kalau misalkan ditanya sama papa uang THR-nya 200 udah sama kamu apa belum?" Jawabnya udah ya. Gitu. Tapi aku nggak tahu itu beneran udah dikasih. Oh. Nah, terus kalian emosionalnya itu karena apa? Ngelakuin itu ke mama? Duit. Pokok Semuanya utama semuanya duit. Emosinya jadi karena kalian kesel, mama kena imbas gitu maksudnya? Oh, Apalagi yang papa kadang kan aku udah bilang sama papa, terus ibu bilang, "Wah, kamu tuh harusnya lebih sering mau sama papa gini-gini." Tapi aku udah WA, tapi sama papa kadang cuman dibaca doang, atau kadang ya nelpon tapi ya bukan ngebahas duit. Makanya jadi aku kadang suka kesel sama ibu gitu. Kayak bilangnya aku nggak pernah telepon papa, kalau aku sering. tapi kan mama kamu nggak salah apa-apa padahal. Iya. Mau ngelakuin itu lagi nggak? Enggak. Janji? Janji. Jadi, kalau kalian butuh kuota untuk apa sih? Buat sekolah, kalau Iya, aku buat sekolah. Karena aku kan selalu bawa HP ke sekolah. Heeh. Oke, kalau misalnya nanti kita urus apa namanya WiFi gimana? Bisa nggak? Bisa. Wifi buat rumah. Oke. Boleh. Bisa ya? Bisa. Nanti minta bantu kasonya, nanti aku yang bayar setiap bulan. Ya. Oke. Tapi satu, ada kendala apa lagi di rumah yang kalian belum cerita sama aku? Enggak, itu uang makan. Terus? Suka nggak ini. Kadang kan aku kan di sekolah kadang nggak bawa duit karena duitnya buat dia. Terus juga aku juga nggak suka dibawain bekal gitu sama ibu. Tapi kan ibu juga kerja kan posisinya. Iya. Kalian bisa nggak sih untuk mengerti kondisi ibu gitu loh? Kondisi saat ini kan ibu kerja hanya ART, bener kan? Bukan kerja punya usaha atau apa gitu. Dan posisinya ibu tuh harus membagi waktu antara bekerja dan merawat kalian. Sedangkan bapak kalian aja katanya kan tidak pernah bertanggung jawab dari 2019 ya? Iya. Nah, harusnya kalian bisa sayangin ibu kalian, bisa mengerti kondisi ibu kalian seperti apa. Kalau ketemu mama mau ngomong apa? Kangen sama maaf. Kangen sama maaf. Dari hati kali Dari ini? hati. Benar? Benar. Kamu, Najwa, harusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk adiknya, ya.
nanti kalau udah besar apa cita-citanya? Aku mau jadi translator atau enggak interpreter. Kau bisa bahasa Inggris? Enggak, aku mau jadi yang bahasa Prancis. Oh, kau bisa bahasa Perancis? Enggak sih, lagi belajar aja. Oh, karena SMK ya? Iya. SMK kan diajarin ya. SMK di mana? Aku SMK belajar bahasa Mandarin, Mas. Oke. Nah, ada nggak cita-cita menjadi pramugari? Aku Kamu? Kalau aku tadi interpreter, tapi kalau nggak jadi interpreter, aku pengennya jadi ya mungkin kalau nggak pemain volley, sama kayak dia pramugari. Kalau dia kan masih kejauhan. Kamu kan ya sebentar lagi. Kamu kan hitungan kelas 2, kelas 3, 1 tahun lagi kan lulus. Iya, Bisa nggak bertahan jadi anak baik dulu? bisa. Kalau kalian berdua jadi anak baik, saya mau bertanggung jawab untuk ngebantu kalian. Tapi kalau kalian nggak bisa jadi anak baik, saya nggak mau. bisa. Bisa. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Nanti saya mau ngajak kalian ke panti asuhan sama ke yayasan orang-orang terlantar biar kalian lihat di sana. Banyak orang-orang yang membutuhkan, mau nggak? Mau Mau ya? Nanti kita ajak ke sana. lihat-lihat. Iya, bantu ngasih makanan, ngasih makan ke sana, terus berbagi ke sana supaya kalian bisa tahu arti bersyukur tuh seperti apa sih. Di luar sana masih banyak loh anak-anak yang kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Kalian tuh beruntung punya ibu yang sayang sama kalian. Oke, saya minta nanti kalian minta maaf sama ibu kalian dari hati yang paling dalam dan ungkapin semua yang kalian rasain. Saya belum lihat hasil medisnya apa. Aku nggak tahu hasil medis dari rumah sakit apa karena belum keluar ya. Ini Roviko lagi ngurus pasien yang lain gitu. Karena ada 6 yang keluar hari ini dan anak-anak ini 3 orang. Jadi sisa 3 yang masih ada di sana. Di sana gimana rasanya? Seneng sih. Awal-awalnya sih ya nggak Sedih. karena Sedih. ya, tapi lama-lama karena punya banyak teman juga, Susternya pada main. baik-baik, susternya ngajak Jadi ngobrol. makin lama ya seneng misalnya. Oke. Jadi apa hikmah yang diambil setelah melakukan perawatan ini? Gak boleh Jadi lebih tahu. ya, jadi lebih tahu apa itu perilaku kekerasan, terus nggak boleh ngelakuin perilaku kekerasan lagi sama orang tua. Betul. Apalagi usia kalian udah cukup kan? Udah mengerti dan udah tahu. Nah, yang dijelaskan sama Pak Geri, usia di atas 15 tahun itu udah kena bisa sanksi pidana. Makanya adalah penjara anak-anak ya, khusus anak-anak. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan tindak kekerasan atau kriminal itu bisa dipenjara gitu. Dan makanya saya nih sangat prihatin ketika ada anak yang melakukan seperti ini. Ini bisa dirubah kok. Ya asalkan kalian mau berubah sekali lagi ya. Dan saya mau nganggap kalian adik angkat, tapi kalau kalian benar-benar bisa berubah. Ya? Iya, bisa. Yakin? Yakin. Bisa meyakinkan saya? Yakin. Nanti kalau saya udah percaya sama kalian, saya belikan motor 1, tapi untuk kalian sekolah barengan. Gimana caranya? Tapi kasih kepercayaan dulu sama saya. Ya? Iya. Kalau sekarang ini saya hanya bisa kasih uang jajan setiap bulan. Tapi kalau nanti suatu saat kalian udah bisa membuktikan kalian benar-benar menjadi anak yang baik dan nurut sama ibu, menghargai arti seorang ibu, saya belikan motor Iya. untuk transportasi. Ya? Iya. Janji ya? Iya. Oke. Jadi nanti insya Allah guys, aku rencananya segera ya, kayaknya bulan November kita mau launching bukan skincare sih, lebih hair care. Nah, insya Allah nanti kita mau libatkan anak-anak ini untuk part time di kita. Jadi Sabtu sama Minggu mereka bisa bantu-bantu kita dan nanti kita bayar setiap bulan, kita gaji gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa mandiri dan menghabiskan waktu untuk hal yang bermanfaat daripada main nongkrong-nongkrong gak jelas nggak dapet duit. Lebih baik dia bisa bantu-bantu kita di yayasan gitu sambil packing-packing atau apapun yang bisa dia lakukan, kayak belajar soal keuangan, nanti megang pembukuan gitu, atau apapun lah nanti yang bisa dikerjakan. Lebih baik kita fokuskan terhadap mereka gitu ya. Yakin bisa? Yakin. Oke, berarti nanti minta nomor telepon Kak Novi. Nanti kalau ada apa-apa kalian boleh hubungi Kak Novi ya.
Jadi sekarang kalian adik angkat Kanovi, tapi tolong sekali lagi tidak boleh mengecewakan. Iya. Ya, aku cuma nitip satu kok, sayangin ibu kalian, karena ketika nggak ada ini kayak Kanovi bingung. Ketika kita punya segalanya, kita nggak ada orang tua, nggak buat apa kita ini. Lebih baik dulu saya hidup susah tapi ada orang tua, ketimbang saya punya segalanya saya udah nggak ada orang tua. Makanya saya punya anak asuh sekarang. Kita sekarang ngebantu orang hidupnya supaya lebih berguna. Nah, kalian punya ibu, tugas kalian apa? Nggak usah jauh-jauh dulu, bahagiain ibu kalian dengan cara bersikap baik sama orang tua. Janji ya? Janji. Najwa, Caca. Oke, mamanya mana? Nothing ever felt as good or as easy as though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just Amin. Ibu duduk dulu Bu di sini Bu, kita ngobrol. Oke. Kasih Novi. Sama-sama Ibu, sinian Ibu. Oke. Sinian Bu, masih sini. Nah, oke Ibu, gimana ngelihat perubahan anaknya? Ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih benar-benar apa ya untuk suatu kebanggaan, bangga, Allah senang sekali itu. Tadi saya udah bilang sama Najwa sama Caca untuk menjadi anak yang baik, karena ya gimana pun apa ya Bu, saya sedikit cerita ya, dulu saya zaman dulu susah Bu hidup, tapi saya masih punya orang tua lengkap. Iya benar. Ketika saya jadi pramugari, 2 hari sebelum menjadi pramugari, ibu saya meninggal. Ya Allah. Padahal cita-cita saya mau membahagiakan orang tua. Jadi makanya saya bilang, gak ada kata terlambat, karena Apalagi bisa berubah gitu. iya Saya bilang sama Caca sama Najwa, semoga jadi anak yang baik. ya nak ya. Nanti kalau misalnya jadi anak yang baik, saya bertanggung jawab terhadap mereka Bu. Jadi nanti insya Allah saya urus juga, kan kuota sering ini ya Bu ya, kuota katanya sering apa habis-habis. Jadi nanti aku bilang sama Mbak Sonya untuk mengurus wifi-nya. Jadi nanti Ibu pasang wifi di rumah, nanti uangnya saya yang bayarin gitu. Nah, untuk sekolah anaknya, kebutuhan sekolah Najwa sama Caca, uang jajan nanti saya transfer setiap 2 minggu atau setiap bulan ya Bu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sama-sama. Ya Allah. Nanti insya Allah saya lihat dulu perubahannya Najwa sama Caca beberapa bulan kemudian. Kalau emang mereka jadi anak yang baik, berubah, insya Allah nanti saya belikan motor untuk sekolah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, berubah ya nak ya. Itu lebih baik untuk Ya. semuanya ya. Mm-mm. Karena udah segitu baiknya ya semuanya ada ini buat pelajaran yang paling berharga, pelajaran berharga, dan alhamdulillah bisa ketemu NLT dan otomatis sudah kamu bisa menyaring mana yang baik mana yang buruk ya nak ya. Sayang ya Bu, Najwa cantik gitu, saya melihat Caca juga cantik, tinggi, memiliki bakat. Kalau tinggi itu kan mencari pekerjaan kan insya Allah mudah gitu ya Bu. Iya. Sangat disayangkan kalau etika dan attitude-nya itu tidak ada gitu, karena dalam bekerja itu yang dilihat adalah etika. Iya Gitu. betul. Ya itu yang nak dengerin kan apa ya. Itu satu pokoknya itu ke depan itu kan lebih baik, dan nanti setelah ini kita mungkin sedikit ke tempat keluarga ya Bunda, ketemu minta maaf ya nak ya, minta maaf ya, karena mereka juga
apa ya, dari ucapan-ucapan mereka itu mereka sedikit apa ya, nggak mau datang, terus ada yang mungkin sakit hati juga karena ucapan-ucapan yang nggak enak Iya, waktu itu. makanya saya coba untuk mereka juga kalau bisa nanti bisa datang sini, bisa minta maaf ya, seperti itulah untuk memperbaiki ke keluarga, karena memang nggak pernah ke keluarga. Jadi kalau ke keluarga jarang, dan keluarga jarang datang karena ya sikap-sikap mereka berdua yang kurang apa ya, untuk menyatu ke keluarga gitu. Jadi Sekarang harus berubah. berubah. Saya udah bilang sekarang harus berubah. Nanti kan insya Allah November ya Bu, insya Allah November kita mau ada produksi hair care Bu, produksi untuk rambut. Maka saya bilang Sabtu Minggu mereka harus ikut saya bantu kerja, ya. Jadi entah ngurusin keuangan atau pembukuan atau produksi atau apapun itu, mereka yang jelas harus bantu-bantu. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Kalau Mungkin udah jalannya seperti ini ya Bu, kita bisa tambah erat di sini, kita bisa tambah dekat menjadi saudara. Dan saya pun punya 2 adik sekarang gitu, punya ibu juga ya. Jadi kalau ada apa-apa juga jangan segan untuk ngomong sama saya gitu. Insya Allah saya bisa, saya pasti akan bantu. Terima kasih ya Allah, mungkin ini jalannya Allah memberikan membuka jalan buat saya, buat anak-anak saya, mempererat silaturahmi. Amin. Tadi ada yang mau dilakuin sama Caca sama Najwa. Dia mau cium, mau basuh kaki ibu. Karena waktu itu saya pernah melakukannya sama ibu saya, itu meringankan segala sesuatu di dunia ini gitu. Ya Bu? Mau ya? Lakuin ya? Makasih ya Nak ya, kalian berubah, dan itu membuat ibunya senang sekali. Tadi saya juga ngobrol sama Kak Vanessa juga, Vanessa ya Allah cantik sekali mereka. Bersyukur Kak Vanessa coba. Vanessa juga. Kak Vanessa ibunya aja kemana Vanessa? Mana nggak tahu. Nggak tahu kemana, nggak bertanggung jawab. Ini punya ibu sayang sama kalian, harus dimanfaatin. Iya, itu yang saya harapin ya. Ya mudah-mudahan buat pelajaran semua yang berlalu itu, buat pelajaran untuk kedepannya ya. Iya. Itu aja. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu Kak Novi itu udah luar biasa. Segitu banyaknya orang untuk bisa bertemu Kak Novi untuk minta bantuan. Alhamdulillah ya Allah, nggak tahu kok semudah ini gitu. Saya juga dengan terima kasih dengan Mbak Sonia, karena Mbak Sonia yang selalu yang membantu, baik banget itu. Dan pertama kali dia yang waktu kalau nggak salah waktu bulan Februari dulu kan udah pernah, cuman karena udah ada bukti gitu kan. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke, siapa dulu? Kakak dulu. Iya, maafin ya Nak ya. Yang penting kamu benar-benar berubah ya. Jangan maafin Ibu, udah maafin ya. Pokoknya jangan mengulangin itu aja ya. Makin untuk iya sama-sama. No bombards, everything is easy when you come around. Iya, sama-sama. Ibu udah maafin semuanya ya Nak ya. Pokoknya yang penting satu berubah ya Nak ya. Benar-benar berubah ya. Ya Ibu harapin nggak terjadi lagi kemarin, jadi Ibu bisa tenang, Ibu istilahnya istirahat tenang. Jadi apa-apa kamu harus lakuin sendiri ya di rumah ya. Bisa melakukan sendiri ya Nak ya. Maafin kamu kok panas ya. Iya, nggak enak di rumah sakit. Ya udah, ya wes ya. Ya udah, ambil dulu.
bombers. No bombers, everything is easy when you come around. Hold on now. Kemarin Bapak gimana? Betul datang? Saya kurang tahu masalah itu ya. Saya juga Ramai ya, bukan? mau konfirmasi juga mas siapa ya, saya juga nggak enak juga mau banyak nanya gitu terus nggak Tapi tahu. ramai ya di sana ya? Nggak tahu, saya malah nggak tahu. Saya nggak tahu itu benar apa dia itu benar atau enggak. Saya juga kurang ngerti kok kalau datang atau telepon gitu. Saya juga nggak tahu kalau telepon emang dia bawa nomor telepon apa ya. Saya pikir nggak tahu juga kalau misalkan datang kenapa nggak datang ke rumah gitu. Ini yang komunikasi siapa yang sering komunikasi sama Papa? Aku Oh, kalau Caca enggak? enggak. Oh, enggak. Nggak, soalnya terakhir tuh ada WhatsAppan, masih ada kok WhatsAppannya, ada bapaknya udah terserah urusin hidup kalian seperti itu. Oh Jadi gitu. Ya katanya jangan anggap lagi dia ayah kita. Kenapa? Katanya udah nggak boleh pakai binti dia lagi. Karena itu tadi minta duit mendadak. Padahal kan harusnya WhatsAppan enggak. tadi mana Harusnya kan dia ngasih juga. mana Duit HP-nya, apa? Duit apa sih? Waktu itu buat apa? mana HP Buat apa? Caca buat nih kaki aku kan coba bengkak. buka WhatsAppan. Itu terakhir kali memang sih masih ada baik waktu dia keseleo di sekolahan kan terusan dia kita kan minta uang buat pengobatan ya dikasih tapi tadinya apa sih kayak ada cekcok terus saya bilang ya sudah kalau memang kamu kasih udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, mungkin dia pikir akhirnya ayahnya mungkin marah kali langsung diantar ke rumah gitu. Duitnya langsung diantar ke rumah buat pengobatan dia sama ngasih sama dia dan itu memberikan buat untuk Caca dikasih begini tapi jangan kasih ibumu gitu ya, jangan dikasih ibumu. Saya bilang gini, astagfirullah ya Allah, seorang ibu tidak akan pernah korupsi uang buat anaknya. Untuk apa juga, Bu? Makanya saya bilang kalau ayahnya kalau misalkan ibunya korupsi toh buat siapa, buat anaknya. Situ nggak kasih makan saya kasih makan, situ nggak ngasih sekolah saya ngasih sekolah, saya bilang. Dan semuanya adalah tanggung saya dan ibaratnya ibunya itu benar-benar yang kerja benar-benar real buat anak-anak. Kenapa masih curiga gitu? Jadi gitu. Dan selalu seperti itu kalau ngasih uang jangan ngomong mamamu kalau gitu. Selalu ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong ibunya. Lah emang ibunya itu mana ya? Apa emang ibu nyolong, ibu korupsi? Itu korupsi buat siapa gitu loh? Mana loh? Buat Kemarin banyak netizen yang komen, Bu, banyak yang salvo katanya tangan Ibu bengkak. sini. Oh, kenapa itu? Ini kan waktu itu kan pernah patah tulang. Saya nggak malah netizen yang nggak. Iya, patah tulang. Mungkin ada tetangga yang tahu. Terus patah tulang, udah pengobatan ke Cinaim. Udah saya datang sana 8 kali. Alhamdulillah, mungkin udah mengecil. Tapi setelahnya itu saya jatuh lagi di jembatan itu kan waktu itu kan lumpur banyak kan. Nah saya jatuh di situ mentok tek langsung ke sini langsung kena tulang lagi dan saya bisa bawa motor pulang tapi sampai di rumah dalam sehari saya menunggu yang mau mijet saya itu dalam sehari karena saya gini kalau saya balik ke Cinaim lagi karena saya nggak ada yang nganter itu nggak ada yang nganter karena nggak bisa bawa motor gitu terus kalau misalkan naik Gojek ya itu tadi lah untuk biaya-biaya lagi nggak ada gitu ya udah saya nunggu yang ada di rumah aja sampai mijet lagi harusnya saya balik lagi ke sana gitu tapi saya nggak balik karena ya itu tadi ada yang untuk jadi sampai sekarang nggak pernah diobati, nggak pernah berobat, Bu? Enggak, Udah ya. berapa tahun ya berarti? Enggak, baru Februari kemarin kejadian dan selanjutnya baru 1 tahun kesini ini walaupun 6 bulan 7 bulan ya itu aja dan Nah itu penjelasannya ya guys, karena aku kan nggak merhatiin pas ngobrol gitu. Iya. Kok banyak yang komen katanya tangan Ibu agak benjol katanya gitu. ini jadi kayak tulang bengkak jadi kayak tulang menonjol gitu. Oh gitu. Tapi sampai detik ini belum dicek lagi ke rumah sakit.
Untuk tulang. belum ke tulang, belum ke sana karena ya kepentok di biaya itu tadi, jadi saya nggak bisa ke sana. Cuman kalau kayak sekarang saya bisa bawa motor sendiri udah bersyukur gitu. Cuman yang kayak 3 jari ini masih kram. Masih kram. Tapi sakit ngilu gitu nggak Bu? Ya suka ngilu tapi apa ya nggak seberapa, sudah mulai bisa nyisir, sudah bisa apa. Tadi nggak bisa. Tadi nggak bisa gitu kan, sampai jatuh 2 kali, yang kedua kalinya ini mentok, bener-bener yang mentok tulang. Berarti nanti dibantu itu aja Bu, cek di rumah sakit aja ya? Ya. Sekiranya kalau ibu libur, Boleh. kalau sekiranya ibu libur, nanti telepon Mbak Rofiko, minta bantu cek Bu. Oh Itu gitu. mumpung belum lama, maksud Ya, saya. ini belum, ya mungkin karena sudah juga tulang sudah tua, masih orang tua gitu kali. Tapi ini memang waktu itu sebenarnya nggak besar, ini masih kecil karena bengkak itu tadi, dan harusnya memang dibawa balik lagi ke Haji Naim, tapi saya nggak ke sana ya, itu tadi. Cek aja dulu Bu, cek di bagian tulang, nanti kata dokter apa. Kalau emang harus digips, kan biasanya digips ya Bu ya, digips nanti digips gitu, tapi nggak tahu, coba konsultasikan aja. Iya, ini sekarang saya masih tetap pakai apa namanya perban kebetan gitu kan, supaya kuat, saya bisa nggak pegel, jadi nggak pegel, nggak gantung gitu, bisa bawa motor kemana-mana ya, kuatnya di sini. Tapi suka masih kayak goyang-goyang gitu. Tuh perjuangan ibu kalian. Ya, Iya. perjuangan ibu kalian harus dilihat dimanapun, Sudah sebenarnya udah berapa mencari uang buat anak gitu. Dan sepertama kali bisa nganter Najwa aja udah seneng banget, alhamdulillah ya Allah, udah bisa nganter anakku sekolah nih, lagi nunggu di jembatan itu. Ternyata aku ditabrak orang, benar-benar jatuh, cuman Dari belakang? dari belakang terus, tapi ke kiri orangnya yang nggak tanggung jawab. ya sih waktu itu ada sedikit tanggung jawab, masih ganti sedikit, alhamdulillah. Aku juga kasihan juga sama bapak itu, jadi ya sudahlah Pak. Dan kalau naik motor kata, ini Bu motor mata saya lagi nggak enak, kalau nggak enak jangan naik motor Pak, saya bilang gitu. Karena saya juga agak kesal juga, kita cuma di pinggir tapi ditabrak, bener-bener jatuh kayak orang kita naik motor jatuh, blak, langsung motor jatuh, patah rem saya gitu. Jadi ya agak sedikit marah, jadi saya juga ngeliatin orangnya, jadi agak malas, saya nggak tega juga. Nah jadi nanti Senin kalian udah mulai sekolah lagi ya? Iya. Senin udah mulai Sekolah ya pokoknya jangan dengerin apa sih di luaran sana, teman-teman mau guru-gurumu semua Kalian kan menerima. sehat gitu kan, cuma kan hanya kemarin dicek aja, nggak ada masalah apa-apa kan? Nggak masalah. Pokoknya Nggak ada kamu masalah yang serius. jangan diambil ini ya nak ya. Terutama Caca itu yang cepat apa sih? Cepet down mentalnya, Nah, kamu mentalnya harus itu kuat benar, ya, nah. harus belajar dewasa, harus kuat apapun itu keadaannya. Pokoknya yang penting Pokoknya sekali sekolahan lagi kalau masih ada apa-apa prima. bilang sama Kak Novi ya, kalau emang nanti ada masalah di sekolah atau gimana, Kak Novi nanti yang datang ke sekolah. Gitu ya, betul. Soalnya biarin mungkin dia sendiri juga ini loh, ada pengobatan. Iya. Dan mohon maaf, ada surat itu yang Ada, nanti saya kirim Bu. Iya. Itu kan hasil medis di WhatsApp ya. Iya. Tadi kan masih ada 3 lagi ODGJ di rumah sakit yang lagi diambil. Jadi keluar semua, hasil medis baru keluar. Oh begitu. Ya Jadi soalnya tunggu dulu. ya gurunya juga udah Nanya ya. nanya. Nggak apa-apa, nanti aku kirim. Nanti kasih aja itu. Bilang dari rumah sakitnya keluarnya itu kan ada barcode. Nanti cek aja di barcode. Sekarang sistemnya cek barcode Bu. Oh, cek Udah barcode, bukan ya. hasilnya ditulis di situ, enggak. Udah nggak kayak gitu. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih banyak ya. Dijelaskan Dok, ya. aja nggak apa-apa. Bi, mana Bi? Alhamdulillah. Kemarin katanya datang ke rumah gurumu. Ini Bu, ini untuk keperluan rumah atau keperluan sekolah. Ya Allah, terima Semoga kasih. bermanfaat ya. Terima kasih ya. Sama-sama. 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 Nanti Alhamdulillah ya Allah. minta nomorku aja. Nanti adik-adik biar tahu nomorku nggak apa-apa. Iya. Ya. Itu ini Jadi Nanas. sekiranya ada kenapa-napa butuh apa info kita aja. Iya. Ya. Caca Najwa ya. Iya. Oke, ya udah. Sudah. Terima Oke, itu kasih. aja. Soalnya aku mau nganter Kaira. Ini bingung juga ibunya, takut bapaknya juga takut. Jadi nggak. Sabar ya, Bu. Buat Tante Sonia. Buat Tante Allah. Tante Sonia. Telepon. Son. Ya oke, di mana? Halo.
Son? Nah, Coba speaker. Nanti sama. halo Son. Son ya? Ibu masih di lobi. Iya, enggak. Sekarang udah itu sudah sama Tenovi di atas. Oh, ya udah, ya udah. Ya udah. Terima kasih ya Son. Assalamualaikum. Ya. Iya, Son dia kan Sonnya merhatiin apa aja. Allah Sonnya benar-benar. Tulus ya Bu ya. Terus dia dari Kalau ada apa-apa dia paling update, Tenovi gini, Tenovi iya. gini, ya sudah. Soalnya dia anak itu apa sih pengertian gitu ya, jadi Kan makanya jarang loh Bu ada yang peduli. Kalau mungkin misalnya karakternya anak ibu susah misalnya, terus ada tetangga yang nggak peduli, bodo amat bukan urusan kita ini, pasti kan ada yang kayak gitu iya, ya Bu. betul, Tapi kalau Mbak Sonia ini benar-benar peduli. benar, jadi kita istilahnya nggak ada makan soalnya nganterin Bu sini Bu, kalau nggak kita nganterin selalu begitu Ganti-gantian. ganti-ganti. Allah terima kasih. Sama-sama. Ada baik banget, mudah-mudahan segalanya mudah dimudahkan buat Novi Ya ya. udah, sehat-sehat ya Ibu ya, sehat-sehat Najwa ya. Iya, Nanti iya, apa-apa hubungin lagi ya. Ya, ya, Kita istirahat dulu terima soalnya. kasih. Ya. Ya Allah, ayo. Udah. Saling menghubung. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life.